Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dinda Nur Akmalia, Eva Khalifah, Haliza Syah Nurmala, Hilda Nurfadila, dan Wahyu Laili Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian etnografi. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian etnografi. Etnografi itu adalah suatu metode penelitian ilmu sosial. Jadi, penelitian etnografi ini adalah peneliti meneliti di suatu daerah atau wilayah yang benar-benar asli tanpa ada campur tangan dari wilayah atau daerah yang lain. Selanjutnya ada konsep kunci dan peristilahan. Metodologi etnografi ini bervariasi dan banyak peneliti etnografi mempertahankan penggunaan desain observasi yang secara terstruktur. Nah, di dalam konsep kunci dan peristilahan ini ada 6. Yang pertama itu ada etnografi makro, di mana penelitian ini itu dilakukan dengan secara luas. Yang kedua itu ada etnografi mikro, di mana penelitian ini dilakukan dengan secara sempit. Yang ketiga itu ada perspektif emik, yaitu pendekatan penelitian etnografi untuk cara anggota budaya. Dan yang keempat itu ada perspektif etik, yaitu pendekatan penelitian etnografi untuk cara non-anggota. Yang kelima itu ada simbol-simbol. Simbol-simbol ini adalah suatu fokus penelitian etnografi, di mana peneliti itu harus mengetahui seni pakaian maupun makanannya dari suatu budaya tersebut. Nah, terus yang terakhir itu ada pemolaan kultural, di mana pemolaan kultural ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada metode pemolaan, yang kedua itu pada proses pembelajaran, dan yang ketiga itu ada pada proses penguatan. Saya akan menjelaskan mengenai asumsi-asumsi penelitian etnografi. Yang pertama yaitu etnografi mengasumsikan kepentingan penelitian yang prinsip utamanya yaitu dipengaruhi dari pemahaman kultural masyarakat. Lalu yang kedua ada etnografi mengasumsikan suatu kemampuan mengidentifikasi masyarakat yang relevan dari kepentingan. Lalu yang ketiga yaitu etnografi mengasumsikan peneliti mampu memahami kelebihan kultural dari masyarakat yang diteliti. Lalu yang terakhir yaitu penelitian etnografi lintas budaya yang menghindari risiko asumsi yang keliru bahwa pengukuran yang ada memiliki makna yang sama lintas budaya. Selanjutnya yaitu ada prinsip penelitian etnografi menurut Hammersley 1990 dalam Gunzek 2005 mengemukakan 3 prinsip metodologis yang digunakan untuk menyediakan dasar pemikiran terhadap corak penelitian etnografi yang spesifik. Yang pertama yaitu ada naturalisme, yaitu pandangan bahwa tujuan penelitian sosial adalah yang menangkap karakter perilaku manusia yang alami. Kita bisa temukan dengan cara melakukan wawancara atau eksperimen dari apa yang masyarakat lakukan di suatu daerah. Lalu yang kedua yaitu ada pemahaman. Yang sentral di sini adalah manusia, bahwa tindakan manusia berbeda dari perilaku objek di fisik bahkan dari makhluk lainnya. Tindakan tersebut tidak hanya berisi tanggapan stimulus, tetapi meliputi interpretasi terhadap stimulus dan konstruksi tanggapan. Lalu yang terakhir itu ada penemuan. Corak lain dari pemikiran etnografi adalah konsepsi proses penelitian sebagai induktif atau berdasarkan temuan daripada dibatasi pada pengajuan atau pengujian hipotesis secara eksplisit. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik penelitian etnografi, yaitu pertama, ada perilaku manusia dikaji dalam konteks sehari-hari, data dikumpulkan dari suatu rentangan sumber, lalu pendekatan untuk pengumpulan data tidak terstruktur, dan selanjutnya terencana terperinci yang disusun sebelumnya. Lalu ada fokus penelitian, biasanya ini merupakan suatu latar tunggal atau kelompok dari skala yang relatif kecil, dan yang terakhir itu analisis data, melibatkan interpretasi arti dan fungsi tindakan manusia dan sebagian besar mengambil format deskripsi verbal dan penjelasan. Prosedur penelitian etnografi
Urutan linear dalam penelitian ilmu sosial. Emcourt dan Emcourt 1958 dalam penelitiannya tentang kriminalitas mengikuti prosedur urutan linear. Di sini ada 8 tahap prosedur penelitian etnografi. Tahap pertama, mendefinisikan suatu masalah penelitian. Emcourt mulai dengan mendefinisikan masalah penelitian sebagai hubungan antara lingkungan keluarga dengan penyebab kejahatan. Tahap yang kedua, merumuskan hipotesis. Peneliti merumuskan sejumlah hipotesis penelitian tentang hubungan antara sikap orang tua, perilaku, dan disiplin terhadap aktivitas kriminal. Tahap ketiga, membuat definisi operasional. Penelitian mendefinisikan kata-kata, frase seperti penyimpangan. Tahap keempat, merancang instrumen penelitian. Penelitian menggunakan data yang dikumpulkan sebelumnya dari wawancara dan observasi. Tahap kelima, mengumpulkan data. Ini dilakukan dengan menggunakan satu kelompok reader independen. Tahap keenam, menganalisis data. Data kemudian dipertanggungjawabkan dengan hipotesis dan diuji untuk temuan baru yang tidak berhubungan dengan hipotesis. Tahap ketujuh, menggambarkan kesimpulan. Banyak kesimpulan ditarik dari penelitian. Tahap ke-8, melaporkan hasil. Bila analisis sudah lengkap dan kesimpulan sudah digambarkan, Emcourt kemudian menuliskan hasilnya untuk dipublikasi. Yang kedua, siklus penelitian etnografi di sini ada 6. Yang pertama itu pemilihan suatu proyek etnografi. Pemilihan suatu proyek etnografi yaitu siklus dimulai dengan pemilihan suatu proyek etnografi. Barangkali yang pertama peneliti etnografi mempertimbangkan ruang lingkup dari penyelidikan mereka. Pengajuan pertanyaan etnografi. Pekerjaan lapangan etnografi dimulai ketika Anda mulai mengajukan pertanyaan etnografi. Itu memperlibatkan bukti yang cukup ketika pelaksanaan wawancara, tetapi observasi yang sangat sederhana dan entry catatan lapangan pun melibatkan pengajuan pertanyaan. Pengumpulan data etnografi. Tugas utama kedua dalam siklus penelitian etnografi adalah pengumpulan data etnografi dengan cara observasi partisipan. Lalu pembuatan rekaman etnografi. Langkah berikutnya dalam siklus penelitian etnografi adalah membuat rekaman atau catatan etnografi. Nah, tahap ini mencakup pengambilan catatan lapangan, pengambilan foto, pembuatan data, dan penggunaan cara-cara lain untuk merekam observasi. Analis data etnografi. Langkah berikutnya dalam siklus tidak dapat menunggu hingga terkumpul banyak data. Petunjuk umum pekerjaan lapangan. Yang pertama, pengambilan catatan lapangan bersifat deskriptif. Yang kedua, kumpulan suatu variasi informasi dari perspektif-perspektif yang berbeda. Yang ketiga, validasi silang dan triangulasi oleh suatu jenis berbeda dari data. Yang keempat, gunakan kutipan. Yang kelima, pilih informan secara bijak dan gunakan mereka secara hati-hati. Yang keenam, sadari dan peka terhadap tahap yang berbeda dari pekerjaan lapangan. 7. Bangun kepercayaan dan hubungan baik pada tahap memasuki. Ingatlah bahwa peneliti, pengamat juga diamati dan dievaluasi. 8. Tinggallah waspada dan disiplin selama fase menengah. 9. Fokus pada penarikan bersama suatu sintesis. 10. Disiplin dan bertanggung jawab. Yang ke-11, terlibat sedapat mungkin dalam pengalaman latar yang diobservasi. Yang ke-12, pisahkan dengan penjelasan deskripsi, interpretasi, dan keputusan. Yang ke-13, persiapkan umpan balik formatif sebagai bagian dari proses pengungkit pekerjaan lapangan. Terakhir, memasukkan dalam catatan lapangan Anda dan laporan dari pengalaman, pemikiran, dan perasaan Anda sendiri. Lalu ada petunjuk ringkas untuk wawancara. Yang pertama, melalui semua tahap wawancara. Dari perencanaan sampai pada pengumpulan data untuk dianalisis. Yang kedua, prinsip fundamental dari wawancara kualitatif untuk melengkapi suatu kerangka kerja yang dapat dipergunakan oleh responden. Yang ketiga, pilih jenis wawancara atau kombinasi jenis yang paling tepat untuk tujuan upaya penelitian. Yang kelima, pahami cara-cara informasi berbeda yang dapat dikumpulkan seseorang melalui wawancara. Yang keenam, pikirkan dan rencanakan tentang bagaimana jenis pertanyaan yang berbeda. Nah, ini dapat lebih tepat diurut untuk setiap topik wawancara, termasuk pertanyaan masa lalu, sekarang, dan akan datang. Yang ketujuh, ajukan pertanyaan terbuka secara benar. 8. Ajukan pertanyaan secara jelas.
Menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan tepat. 9. Ajukan satu pertanyaan pada waktu yang sama. Yang 10. Komunikasikan secara jelas apa informasi yang diinginkan, mengapa informasi tersebut penting, dan biarkan orang yang sedang diwawancarai itu mengetahui bagaimana wawancara tersebut berlangsung. Pembahasan selanjutnya yaitu dokumen lokasi. Peneliti etnografi dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan. Apabila tersedia, dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Karena penelitian etnografi telah dan selalu difokuskan pada orang, baik yang melek huruf ataupun yang buta huruf. Tidak semua proyek penelitian akan memiliki dokumen-dokumen lokasi yang tersedia. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis, interpretasi, dan pelaporan penelitian. Proses analisis dimulai dengan pembuatan materi atau materi mentah dan pengambilan tinjauan mendalam atau gambaran total dari keseluruhan proses. Analisis data adalah proses pengurutan penyusunan data ke dalam pola, kategori, dan satuan deskriptif dasar. Strategi penyusunan data adalah penting dalam analisis. Interpretasi melibatkan pengikatan makna dan signifikan kepada analisis. Penjelasan pola deskriptif melihat pada hubungan keterkaitan di antara dimensi-dimensi deskriptif. Ketika proses ini sudah lengkap, peneliti harus melaporkan interpretasi dan kesimpulannya. Pembahasan selanjutnya yaitu deskripsi kualitatif. Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program atau pengalaman orang di lingkungan penelitian. Tujuan deskripsi kualitatif adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian, dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi di latar penelitian. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Dinda Nurakmalia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan penelitian etnografi dalam bidang pengajaran bahasa, di mana salah satu ahli yaitu Johnson mengutip Spinder, seorang ahli etnografi khusus dalam bidang etnografi sekolah, mendefinisikan di mana etnografi pendidikan sebagai studi tentang suatu atau proses pendidikan, apakah berhubungan dengan sekolah atau tidak. Nah, dia mendefinisikan etnografi sekolah sebagai studi tentang proses pendidikan dan proses enkulturatif yang berhubungan dengan sekolah dan persekolahan internasional. Selanjutnya ada contoh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti kita kasih makalah. Bisa lihat di situ ada contoh etnografi di mana judulnya yaitu kepemimpinan kiai dalam mengelola pondok pesantren. Studi kualitatif pada pondok pesantren Al-Islah Bobos, Cirebon, Jawa Barat. Nah, jadi hari ini kesimpulannya adalah etnografi adalah suatu metode penelitian ilmu sosial. Penelitian ini sangat percaya pada ketertutupan, up close, pengalaman pribadi, partisipasi yang mungkin, dan tidak hanya pengamatan oleh para peneliti yang terlatih dalam seni etnografi. Nah, metode etnografi mulai dengan pemilihan tentang suatu budaya, tinjauan pustaka berkaitan tentang kebudayaan dan identifikasi variabel yang menarik biasanya. Yang variabel yang dilihat berarti bermakna oleh anggota kebudayaan tersebut. Nah, jadi tadi udah dijelaskan tentang beberapa asumsinya dan prinsipnya dari penelitian etnografi. Nah, dari sini ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan untuk yang bertanya bisa langsung kirim di WA group, ditulis pertanyaannya. Nah, kurang lebihnya dari kami seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.